Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regina Afrilia dengan NIM 211720051. Dalam video kali ini, saya akan membahas sedikit materi tentang filsafat. Jadi, filsafat ini adalah studi tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang keberadaan, pengetahuan, nilai-nilai, logika, etika, dan berbagai aspek kehidupan manusia. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia yang secara harfiah cinta akan kebijaksanaan atau kasih terhadap pengetahuan. Filsafat ini mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa arti kehidupan, apa itu kebenaran, kemudian bagaimana kita tahu apa yang kita tahu, apa itu etika yang baik, apa itu keadilan, apakah Tuhan itu ada, apakah itu realitas, apa itu kebebasan, apakah manusia memiliki kehendak yang bebas. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu seringkali bersifat abstrak dan kompleks, dan filsafat ini berusaha untuk memberikan argumen dan pemikiran yang rasional dan sistematis untuk mencari jawaban-jawaban yang memuaskan. Filsafat ini melibatkan metode pemikiran yang kritis, analisis logis, argumen rasional, dan refleksi filosofis. Para filsuf sering menggunakan pemikiran yang konseptual, pemikiran yang kritis, dan edukasi logis untuk menjelajahi topik-topik filosofis dan mengembangkan teori-teori atau pandangan dunia. Selain itu, filsafat juga berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu lainnya, seperti logika, ilmu pengetahuan, matematika, etika, politik, estetika, metafisika, dan lain sebagainya. Filsafat berusaha untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia dan manusia, dan berkontribusi pada pengembangan pemikiran dan pengetahuan manusia. Selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang sejarah lahirnya filsafat. Filsafat lahir di Yunani kuno pada abad ke-6 sebelum Masehi. Filsafat ini muncul sebagai bentuk pemikiran rasional dan reflektif yang berusaha mencari penjelasan rasional tentang alam semesta dan kehidupan manusia. Salah satu tokoh penting dalam sejarah filsafat ini adalah Thales dan Miletus, yang dianggap sebagai salah satu filsuf pertama. Beliau mengembangkan pendekatan rasional terhadap alam semesta dan mencoba menjelaskan tentang fenomena alam melalui pengetahuan dan pemikiran, bukan mitos atau cerita keagamaan. Sekitar 1 abad kemudian, filsafat berkembang pesat di kota Athena dengan munculnya tokoh-tokoh seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates dikenal sebagai metode yang dialektikanya yang melibatkan tanya jawab dan penyelidikan yang kritis untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam. Plato seorang murid Socrates mengembangkan filsafat, idealisme, dan menekan pentingnya dunia ide yang abadi, konsep keadilan. Kemudian Aristoteles, murid dari Plato ini, berkontribusi dalam berbagai bidang, termasuk logika, metafisika, etika, politik, dan ilmu pengetahuan. Kemudian, setelah periode Yunani kuno, filsafat terus berkembang di berbagai budayanya dan periode sejarah. Dalam sejarah filsafat barat, periode Renaissance dan pencerahan di Eropa memberikan dorongan bahu untuk
pemikiran filosofis dengan penekanan pada rasionalisme, empirisme, dan pemikiran ilmiah. Secara keseluruhan, filsafat terus mengalami perubahan dan perkembangan seiring waktu, tetapi tetap berfokus pada penyelidikan rasional dan refleksi tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kehidupan, pengetahuan, dan nilai-nilai manusia. Kemudian selanjutnya saya akan membahas lebih dalam tentang hubungan antara filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama. Jadi, filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama adalah 3 bidang yang berbeda yang memainkan peran penting dalam pemahaman manusia tentang dunia dan eksistensi. Meskipun berbeda dalam pendekatan dan fokusnya, ketiga bidang ini memiliki beberapa hubungan dan perbedaan yang relevan. Antara lain, perbedaan antara filsafat dan ilmu pengetahuan dan agama itu adalah: untuk yang pertama, dari pendekatan dan metode. Filsafat sendiri menggunakan metode pemikiran kritis, argumen logis, dan refleksi filosofis untuk menjelajahi pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang keberadaan, pengetahuan, etika, dan realitas. Sedangkan ilmu pengetahuan itu berfokus pada metode ilmiah yang empiris, berdasarkan pengalaman, pengamatan, eksperimen, dan pengujian hipotesis untuk mencari penjelasan dan pemahaman yang berbasis mencari bukti tentang alam semesta dan fenomena alam. Sedangkan agama itu berdasarkan pada kepercayaan spiritual, keyakinan, dan ajaran-ajaran yang seringkali didasarkan pada kitab suci dan otoritas agama. Agama lebih menekankan pada keimanan, spiritualitas, dan praktik ibadah. Selanjutnya, hubungan antara filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama. Hubungan yang pertama itu tumpang tindih. Meskipun memiliki fokus dan metode yang berbeda, bidang-bidang ini dapat tumpang tindih dalam berbagai aspek. Misalnya, filsafat dapat mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan epistemologi dan etika yang juga relevan dalam konteks ilmu pengetahuan dan agama. Yang kedua, pencarian kebenaran. Filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama pada dasarnya mencari kebenaran dan pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta dan eksistensi manusia. Namun, mereka menggunakan pendekatan dan landasan berbeda dalam upaya mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, ada pengaruh timbal balik. Sejarah telah menunjukkan adanya pengaruh timbal balik antara ketiga bidang ini. Filsafat telah mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dengan menciptakan kerangka berpikir dan metodologi ilmiah. Agama juga telah memberikan inspirasi dalam perkembangan pemikiran dan filosofis, dan filsafat sering menyelidiki konsep-konsep yang relevan dengan agama, seperti Tuhan, kehidupan setelah mati, dan etika. Meskipun ada hubungan dan tumpang tindih antara ketiga bidang ini, penting untuk diingat bahwa mereka juga memiliki perbedaan yang signifikan. Filsafat cenderung menggunakan pemikiran rasional dan argumen yang logis, sementara ilmu pengetahuan menggunakan metode ilmiah yang empiris dan berbasis pada bukti-bukti observasional. Agama di sisi lain sering berlandaskan pada kepercayaan spiritual dan otoritas agama dengan penekanan iman dan praktik ibadah. Selain itu, filsafat dan ilmu pengetahuan cenderung mengutamakan pemerolehan pengetahuan objektif dan universal. Sementara agama lebih fokus pada pengalaman spiritual, moralitas, dan makna kehidupan. Dalam sejarah, ada interaksi yang kompleks antara ketiga bidang ini. Ada filsuf yang memadukan pemikiran filosofis dengan keyakinan agama mereka, seperti Santo Agustinus yang mengintegrasikan pemikiran Plato dengan doktrin agama Kristen. Ada juga
ilmuwan yang menjalankan penelitian mereka dengan mempertimbangkan nilai-nilai pertimbangan etis yang pada akhirnya berdampak pada perkembangan etika dan filsafat moral. Penting untuk diingat bahwa setiap bidang ini memiliki metodologi, tujuan, dan pendekatan yang unik. Meskipun mereka dapat saling melengkapi dan berkontribusi satu sama lain, mereka tetap merupakan bidang yang berbeda dalam cara mereka memeriksa dan memahami dunia. Dalam penelitian dan pemahaman kita tentang dunia dan kehidupan, menghargai peran dan kontribusi masing-masing ini dapat membantu kita mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif dan mendalam. Untuk sesi selanjutnya, saya akan membuka sesi diskusi bersama teman saya. Untuk pertanyaan yang pertama itu, bagaimana hubungan antara filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama? kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan dapat dilihat sebagai disiplin yang mempertanyakan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan metode ilmiah. Filsafat membahas tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang realistis, seperti apa itu kenyataan, apa itu kebenaran, dan bagaimana kita bisa memperoleh pengetahuan yang valid. Filsafat juga membahas tentang etika dan nilai-nilai serta pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan dan kematian. Dan kedudukan filsafat dalam agama dapat dilihat sebagai disiplin yang mencoba untuk memahami dan menjelaskan dasar-dasar keyakinan agama. Filsafat membahas tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang agama, seperti apakah Tuhan itu ada, apakah artinya kehidupan, dan bagaimana kita memahami kehendak Tuhan. Menurut pendapat Anda, apakah Tuhan itu ada? Kalau ada, kenapa Tuhan gak pernah nunjukin keberadaannya gitu? Sakit nggak? Sakit. Itu adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang Anda berikan kepada saya tadi. Anda percaya rasa sakit pada cubitan yang tadi saya berikan? Coba tunjukkan rasa sakit itu. Saya tidak bisa menunjukkannya. Itu jawaban dari pertanyaan bahwa kita semua bisa merasakan wujud Tuhan tanpa harus melihat wujudnya. Pertanyaan-pertanyaan tentang keberadaan Tuhan adalah pertanyaan yang telah menjadi subjek debat filosofis selama berabad-abad. Pendekatan dalam menjawab pertanyaan ini dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang dan keyakinan setiap individu. Kemudian ada ruang lingkup filsafat. Ruang lingkup dari filsafat ini sendiri mencakup berbagai aspek kehidupan dan pemikiran manusia. Filsafat berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang eksistensi, pengetahuan, etika, logika, kebijaksanaan, estetika, dan banyak lagi. Ada beberapa bidang utama yang termasuk dalam ruang lingkup filsafat. Yang pertama itu yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya, metafisika. Metafisika ini membahas tentang sifat dasar realistis, termasuk pertanyaan-pertanyaan tentang keberadaan, hakikat, subsistansi, relasi, kausalitas, dan konsep-konsep seperti waktu dan ruang. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi ini mempelajari sifat pengetahuan dan rasionalitas. Bidang ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang asal-usul pengetahuan, sumber-sumber kebenaran, metode ilmiah, dan batasan pengetahuan manusia. Selanjutnya yang ketiga, ada etika. Etika ini mempelajari pertanyaan-pertanyaan tentang moralitas, nilai dari tindakan manusia yang benar atau yang salah. Etika sendiri berusaha untuk memahami dasar-dasar moral, prinsip-prinsip etis, dan konsekuensi tindakan manusia.
Yang keempat ada logika. Logika ini adalah studi tentang penalaran dan argumen yang baik. Bidang ini mencakup penelitian tentang validalitas dan kebasahan argumen, hukum logika, dan metode berpikir yang koheren. Yang kelima ada estetika. Estetika ini berfokus pada pemahaman dan penilaian tentang keindahan karya seni. Bidang ini mempertanyakan konsep tentang seni, keindahan, persepsi artistik, dan penilaian estetis. Yang keenam, ada filsafat pikiran dan kesadaran. Bidang ini mencoba memahami sifat pikiran, kesadaran, dan hubungan antara pikiran dan otak. Filsafat pikiran membahas tentang pertanyaan-pertanyaan tentang kesadaran, identitas pribadi, kebebasan kehendak, dan relasi antara pikiran dan realitas. Kemudian, yang ketujuh ada filsafat agama. Filsafat agama sendiri menyelidiki konsep-konsep agama seperti Tuhan, keyakinan, kepercayaan, dan makna eksistensi. Filsafat agama ini berusaha untuk memahami dasar-dasar rasionalitas dan keyakinan agama dan mempertanyakan peran agama dalam kehidupan manusia. Yang kedelapan ada filsafat politik. Filsafat politik berfokus pada pertanyaan-pertanyaan tentang keadilan, kekuasaan negara, dan hak asasi manusia, serta konsep-konsep politik. Jadi bidang ini tuh mencoba memahami prinsip-prinsip politik yang mendasari tahanan sosial. Ruang lingkup filsafat tidak terbatas pada bidang-bidang di atas, tetapi juga melibatkan penelitian tentang bahasa, keberadaan diri, kebudayaan, sains, dan teknologi, dan banyak lagi. Filsafat memberikan kerangka kerja reflektif dan kritis untuk menjelajahi pertanyaan-pertanyaan mendasar. Melalui analisis konseptual, pemikiran kritis, dan argumentasi logis. Filsafat juga memainkan peran penting dalam mempertanyakan dan mengeksplorasi asumsi-asumsi mendasar yang melandasi pengetahuan dan pemahaman kita tentang dunia. Selain itu, filsafat juga memiliki hubungan yang erat dengan bidang-bidang lain, seperti ilmu pengetahuan dan matematika, sejarah, sosiologi, dan lain-lain. Filsafat dapat berkontribusi pada pemahaman teoritis dan metodologis dalam bidang-bidang tersebut, serta berinteraksi dengan temuan dan perkembangan ilmiah. Filsafat juga dapat berhubungan dengan agama, meskipun filsafat dan agama menggunakan pendekatan yang berbeda. Maksudnya berbeda itu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang keberadaan Tuhan, makna hidup, dan nilai-nilai moral. Keduanya seringkali berinteraksi. Filsafat agama mempertimbangkan aspek-aspek filosofis dari keyakinan agama dan menguji koherensi dan rasionalitasnya. Sebaliknya, agama sering mengandung elemen filosofis dan pemahaman penjelasannya tentang realitas dan kehidupan manusia. Dalam banyak kasus, filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama saling melengkapi dan memberikan kontribusi yang berbeda dalam upaya manusia untuk memahami dunia dan eksistensi. Filsafat memberikan kerangka kerja yang kritis dan reflektif, ilmu pengetahuan memberikan pendekatan empiris dan sistematis untuk memperoleh pengetahuan yang terverifikasi, dan agama memberikan dimensi spiritual dan etis dalam pemahaman manusia tentang kehidupan. Jadi, intinya filsafat adalah studi mendalam tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang eksistensi, pengetahuan, nilai-nilai, kehidupan, dan realitas secara umum. Filsafat melibatkan pemikiran kritis, analisis konseptual, dan argumentasi logis untuk memahami dan merenungkan tentang berbagai aspek kehidupan manusia. Tujuan filsafat adalah untuk mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia
dan tempat kita di dalamnya, serta memberikan kerangka kerja reflektif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang manusia, alam semesta, dan eksistensi itu sendiri. Sekiranya cukup video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.